Siapa now? Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Wida. Saya Rizka. Saya Rian. Saya Maiton. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang media transmisi jaringan berdasarkan kebutuhan. Dunia transmisi listrik flash cahaya. Kabel tembaga mengalirkan pulsa listrik elektronik melalui konduktor logam. Teknologi konvensional yang telah digunakan selama puluhan tahun dalam infrastruktur jaringan. Fiber optik menambahkan pulsa cahaya melalui helaian kaca murni. Teknologi yang meninggalkan ketergantungan pada kelistrikan konvensional dengan kecepatan tanpa preseden. Perbedaan media ini bukan sekedar teknis. Ini adalah perbedaan fundamental dalam cara data berpindahan dengan implikasi langsung pada kecepatan, jarak, keamanan, dan biaya. Konsep fiber optik dan rahasia pemantulan sempurna. Fiber optik adalah teknologi transmisi yang menggunakan layar kaca murni untuk mengirimkan data dalam bentuk pulsa cahaya. Rahasia utama terletak pada total internet reflection. Core, bagian tengah transparan tempat cahaya melintas. Dan juga ada cladding, lapisan luar yang melilingi core di makarnya dirancang dengan indeksi bias lebih rendah. Total internal reflection cahaya memantul di dinding core tanpa bocor, meluncur lurus hingga ujung tujuan. Mengapa cahaya menang? 4 kekuatan utama. Yang pertama ada kapasitas raksa. Kecepatan transmisi FO mencapai 1000 bit per detik, jauh meninggalkan batas kecepatan tembaga. Dan kedua ada kebal gangguan. Tanpa listrik, sinyal FO kebal 100% terhadap petir, cuaca buruk maupun interferensi mesin dan radio. Dan ketiga ada jarak jangkauan jauh. Atenuasi sangat rendah, sinyal stabil dikirimkan hingga puluhan kilometer tanpa butuh penguatan sinyal. Dan keempat ada keamanan data tinggi, sangat sulit disadap secara fisik, menekuk atau memotong kabel akan memutus cahaya dan memicu alarm. Selanjutnya, sisi lemah dari kabel fiber optik. Nah, pertama itu harga dari sebuah perubahannya itu masih masif. Meski unggul dalam performa, tetapi fiber optik membawa tantangan teknis dan finansial yang perlu dipertimbangkan sebelum implementasi. Yang pertama, proses terminasi rumit. Menyambung atau splicing kabel FO itu membutuhkan keahlian teknis khusus dan alat presisi yang tingkat tinggi. Tidak sederhana melilitkan kabel tembaga. Yang kedua, rapuh terhadap tekukan. Meski sudah dilindungi oleh kaliver, nah jika tertekuk sedikit saja, dia mungkin bisa ada retakan kaca yang menceceran. Nah, itu bisa menyebabkan bending. Nah, yang ketiga itu biaya perangkat penunjangnya. Meski kabel FO makin murah, perangkat keras penunjang di kedua ujungnya seperti switch, router, dan SPF jauh lebih mahal dari port Ethernet standar. Perbandingan kabelan dengan kabel fiber optik. Fitur yang pertama di media transmisi. Kalau kabelan itu menggunakan media transmisi listrik, sedangkan fiber optik itu menggunakan transmisi cahaya. Jarak maksimalnya itu kurang lebih di 100 meter. Jika sudah di lebih dari 100 meter itu internetnya sudah nggak stabil. Lalu di fiber optik itu dia bisa hingga puluhan sampai ratusan, mungkin ribuan kilometer juga masih bisa. Lalu ketahanan gangguannya, kalau kabelan itu rentan
noise, dan elektromagnetik. Kalau fiber optik itu kebal dari semuanya. Lalu kecepatan umumnya, kalau kabelan itu 100 Mbps hingga 10 Gbps. 10 Gbps itu udah yang kabel paling bagus. Lalu kalau fiber optik itu dari 1 Gbps hingga 100 lebih Gbps. Lalu keamanan fisiknya, kalau kabelan itu lebih mudah disadap, sedangkan fiber optik itu sangat sulit disadap. Nah, mengapa tembaga terbatas di 100 meter? Batas ini disebabkan oleh resisten atau hambatan. Material logam membuat tegangan listrik melemah, semakin jauh mengalir. Nah, sedangkan kalau fiber optik itu kan menggunakan media transmisi cahaya. Jadi cahaya di dalam kaca itu murni tidak memiliki hambatan listrik tersebut. Jadinya bisa puluhan sampai ratusan kilometer. Secondary koneksi antara gedung pabrik baja PT Secondary koneksi antara gedung pabrik baja PT Mega Baja ingin menghubungkan gedung administrasi dan gedung produksi sejauh 800 meter. Nilai kabel harus material area mesin peleburan baja yang distribusi motor listrik berdaya tinggi sehingga ada interferensi elektromagnetik industri berat. Di sini ada parameter pertimbangan jarak atau analisis, dan di sini ada analisasi kondisi lapangan, yaitu 800 meter jauh melampau batas efektif UTP tambang 100 meter. Dan di sini memakai pilihan media memakai fiber optik. Alasan teknis dan ekonomis, mampu membawa sinyal jauh tanpa menurunkan kualitas signifikan. UTP akan mengalami perubahan dan error tinggi. Dan di sini ada interferensi indukasi listrik dan lingkungan penuh interferensi elektromagnetik dari motor listrik dan mesin peleburan. Pilih media memakai fiber optik. Alasan teknis ekonomi, kabel terhadap FI sehingga koneksi tetap stabil, UTP rendah, noise dan gangguan induksi. Dan di sini kemudian kemudahan instalasi atau perawatan. UTP lebih mudah dipasang namun lebih beresiko pada lingkungan industri berat. Di media UTP. Alasan etis ekonomis, lebih sederhana dan murah di awal, tetapi memerlukan perlindungan ekstra jika dipakai di area berisi secara aromatik. Di sini ada efisiensi biaya total. Biaya awal fiber optik lebih tinggi, tetapi mengurangi risiko downtime dan perbaikan. Situ memakai media fiber optik. Alasan teknis atau ekonomis, secara total lebih ekonomis untuk koneksi antar gedung jarak jauh karena reliabilitas tinggi dan biaya gangguan lebih rendah. Selanjutnya, skenario B, renovasi lab komputer sekolah SMK Nusantara. SMK Nusantara ingin menghubungkan 15 unit PC ke switch utama dalam jarak antar PC ke switch yang hanya rata-rata 3-10 meter. Anggaran terbatas dan tidak ada teknisi bersertifikat untuk splicing FO. Parameter pertimbangannya itu jarak dan atenuasi. Analisis kondisi lapangannya itu hanya 3-10 meter, sangat dekat dan jauh di bawah batas maksimum UTP. Pilihan media fiber optik atau UTP itu UTP. Alasan teknis dan ekonomisnya, UTP sudah sangat memadai untuk jarak pendek sehingga fiber optik tidak memberikan keuntungan berarti. Selanjutnya, parameter pertimbangan, interferensi induksi listrik, analisis kondisi lapangan di lingkungan lab, relasi aman dan tidak disebutkan adanya sumber EMI barat.
Pilihan medianya itu UTP. Alasan teknisnya itu untuk kondisi ini UTP tetap stabil dan tidak memerlukan perlindungan khusus seperti FO. Parameter pertimbangan yang ketiga, kemudahan instalasi dan perawatan. Analisa kondisi lapangannya, instalasi harus cepat, sederhana, dan mudah dipelihara oleh tim non-spesialis. Pilihan medianya itu UTP. Alasan teknisnya itu konektor R45 dan tang strip biasanya membuat pemasangan serta perawatan jauh lebih mudah. Parameter pertimbangan yang keempat, efisiensi biaya total. Analisis kondisi lapangannya itu anggaran terbatas dan tidak ada teknisi bersertifikat untuk aplikasi PSO. Pilihan medianya itu UTP. Alasan teknisnya biaya kabel, alat, dan instalasi jauh lebih rendah dibanding fiber optik sehingga paling efisien. Tantangan skenario A. Jika kabel fiber optik yang ada pasang di area pabrik tidak sengaja tertekuk tajam bending hingga 90 derajat saat ditarik oleh pekerja bangunan, apa yang akan terjadi pada sinyal data di dalam? Jelaskan alasannya. Jawab. Tekukan tajam 90 derajat merusak prinsip pemantulan cahaya di dalam kabel. Cahaya tidak lagi memantul lurus di inti kaca atau core, melainkan menembus dan bocor ke lapisan luar atau padding. Kebocoran ini escobating loss membuat sinyal drop atau putus total, ditambah besarnya resiko kabel patah. Tantangan skenario B. Mengapa Anda tidak mengingatkan penggunaan fiber optik sampai ke masing-masing meja PC di dalam lab komputer tersebut? Padahal fiber optik jauh lebih cepat dari kabel UTP. Jawab. Fiber optik tidak disarankan sampai ke setiap meja PC karena jarak di dalam lab sangat dekat sehingga kabel UTP sudah cukup. Selain itu, biaya fiber optik lebih mahal, pemasangannya membutuhkan alat dan teknisi khusus, sedangkan UTP lebih murah, mudah dipasang dan sudah mampu memenuhi kebutuhan jaringan di laboratorium komputer.